Cuplikan episode sebelumnya, akhirnya Dong Swan-er syuting juga di season kedua ini. Dia pergi ke garis depan sepertinya berniat menemui Han Li. Tapi sayangnya, kali ini Wang Chan berhasil menculik Dong Swan-er. Berita penculikan Swan-er langsung sampai ke telinga Master Hong Fu. Dia bergegas pergi ke garis depan, berniat menyelamatkan Dong Swan-er. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan Dong Hua, Lord Han Li kita, yaitu A Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Check it out. Baru mulai aja, langsung diperlihatkan pemandangan seorang wanita cantik. Dia adalah Nan Gongwang, calon istrinya Lord Han Li. Tiba-tiba datang murid Nan Gongwan berkata kalau kita akan sampai di daratan Jinggu setengah hari lagi. 师祖，我们还有半日就到。进来吧。Muridnya berkata masih belum ada kabar dari Paman Xuan Yu. Sekte dalam telah berhenti melakukan pencarian dan aliansi 7 sekte utama telah menetapkan dia sebagai buronan. Padahal Xuan Yu telah tewas karena bertarung dengan Han Li di tambang benteng keluarga Yan. Ternyata kelakuan Xuan Yu suka mencuri dan serakah akan uang telah diketahui Nan Gongwang. Setelah itu, Nan Gongwang meminta muridnya untuk segera istirahat di bawah. 他到食仓，你下去休息吧。是。 Di sisi lain, Guru Li meminta Han Li pergi ke ibu kota. Dulu saat Guru Li masih berada di tahap pemurnian Qi, ada salah satu seniornya yang menolong nyawanya Guru Li. 有位师兄对我有救命之恩。 Tapi suatu hari dia mati. Ketika Guru Li berada di tahap pembangunan pondasi, dia mencari keluarganya. Hanya menemukan satu-satunya anak senior Guru Li yang ternyata nggak memiliki akar spiritual. Jadi dia nggak bisa berlatih menjadi seorang kultivator. Lalu Guru Li berjanji akan selalu melindungi sepanjang hidupnya. 后人就居住在京城，开枝散叶。 Di masa lalu peperangan kultivator abadi nggak pernah melibatkan manusia biasa. Tapi kali ini para bajingan sekte iblis melibatkan orang biasa memusnahkan negara Jiang dari dinasti manusia biasa. Jadi Guru Li meminta Han Li pergi ke ibu kota melindungi keluarga seniornya ini. Takutnya para kultivator iblis kembali menyerang dunia manusia biasa. 人周全，如果接下来魔道对世俗出手，韩立。 Ini permintaan pribadi dari Guru Li karena sekte sangat tabu untuk ikut campur dunia manusia. Di sisi lain, Han Li merasa kalau ini kesempatan untuknya agar dia bisa pergi dari garis depan yang bisa kapan saja dia kehilangan nyawanya. Han Li menerima permintaan gurunya. Tiba-tiba Han Li sedikit acting seakan dia enggan untuk pergi dari garis depan. Sekarang 7 faksi sekte sedang menghadapi sekte iblis. Sudah kewajibanku melenyapkan aliran iblis, ucap Han Li. 无利不起早，可正是我辈出魔卫道之时。 7 faksi begitu besar, apa mereka tak bisa bertarung tanpamu, ucap Guru Li. Meskipun Guru Li memiliki banyak murid, tapi hanya Han Li yang stabil dan bisa dia percaya. Tiba-tiba Han Li mulai acting lagi. Aliran iblis menyerang faksi 7 dan sekarang adik Dong juga diculik. Aku selalu memikirkannya sepanjang malam, ucap Han Li. Han Li memang murid Guru Li yang paling banyak jasanya, jadi anggap saja ini misi dari sekte, ucap Guru Li. 此行算你完成门派任务。 一诺千金，弟子一定不负师傅所托。 Aku akan merevisi buku dan akan diberikan pada patria keluarga Qin. Jika kamu bisa bekerja sama dengannya, tak perlu pedulikan orang lain lagi, ucap Guru Li. Karena Han Li orangnya sangat berhati-hati, jadi dia nggak perlu melapor pada gurunya. 也不必多交代什么了。
Sekte Yanyu baru-baru ini mengirim orang untuk melakukan misi di sekitar ibu kota. Hanli bisa numpang dengan mereka karena searah, ucap Guru Li. Ikut dengan mereka juga bisa menghindari kecurigaan dari sekte lain. 好避人耳目。好了，去吧去吧，早去早回。是，师傅。 Di dalam tenda, Hanli sedang mempersiapkan barang-barang yang akan dia bawa nanti. Ada sabun, odol, dan lain-lain. Salah satunya ada tungku pil tingkat tinggi. Hanli mendapatkannya dari hasil menukar kontribusinya melawan kultivator iblis. Karena di perjalanan nanti nggak akan ada yang dilakuin, Hanli berniat menyempurnakan 1 atau 2 resep pil. Tiba-tiba ada seorang yang datang menemui Hanli. Dia adalah Senior Chen. Karena sepertinya ada obrolan yang penting, jadi mereka berdua memasuki tenda. 陈师姐，我们可否到你营帐里说？此来可是有紧急军情啊？请。 Setibanya di dalam tenda, Hanli menawarkan secangkir teh pada Senior Chen. Tidak perlu repot-repot, ucap Senior Chen. Dulu mereka masuk sekte hampir bersamaan, tapi sepertinya memanggil adik Han agak kurang sopan. Karena kultivasi Hanli saat ini lebih tinggi dari Senior Chen. 请静静，应当比我还高一些。 Karena itu udah kebiasaan lama, jadi mau bagaimana lagi, ucap Senior Chen. Hanli nggak keberatan mau dipanggil apapun oleh Senior Chen, dipanggil sayang juga boleh. Sepertinya kedatangan Senior Chen ini ingin mengajak Hanli bergabung bersama keluarga bangsawan Chen. Kapal sekte Yanyu akhirnya datang. Nan Gongwang berkata, kelihatannya kelak tempat ini akan menjadi tempat kemenangan. Tapi nggak tahu berapa banyak murid tingkat rendah yang tersisa setelah pertempuran ini, ucap Nan Gongwan selangkah demi selangkah menuruni anak tangga yang kecantikannya bagai Dewi Kuan Yin di serial Sun Gokong. Senior Liu Jing datang menyambut Guru Nangong. Guruku mengundang Anda, ucapnya. Di sisi lain, Hanli menolak permintaan bergabung dengan keluarga Chen. Meski saat ini dia berada di tahap pembangunan pondasi, tapi itu hanya keberuntungan saja, ucapnya. Jika benar-benar ada dalam keadaan darurat, takutnya Hanli hanya menyeret keluarga Chen dalam mara bahaya. Hanli mengembalikan batu roh pemberian Senior Chen, tapi Senior Chen meminta Hanli untuk mempertimbangkannya lagi. Tiba-tiba kedatangan Nan Gongwang langsung menyihir mata Hanli. Tentu saja karena dia adalah bisa dibilang calon istrinya Hanli. Senior Chen mengingat Nan Gongwang, dia adalah tetua sekte Yanyu yang dulu menguji akar spiritual Hanli dan Senior Chen. Hanli langsung mengembalikan batu roh pemberian Senior Chen, tapi tiba-tiba Hanli jadi salah tingkah karena Nan Gongwang lihat dia seakan sedang pegangan tangan dengan Senior Chen. Di dalam hati Hanli takutnya terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua. 陈师姐，韩立即刻就要出发，执行师门任务就恕不远送了。 Xin pindah ke kapal sekte Yanyu yang mulai berangkat menuju ibu kota. Di sana ada Hanli yang ikut menumpang ke ibu kota. Hanli berkata di dalam hatinya kalau Nan Gongwang ada di kapal ini juga. 公晚，他也在这艘船上。 Di sisi lain, Nan Gongwang sepertinya dia cemburu melihat tadi Hanli sedang ngobrol bersama Senior Chen. 最近我是不是零食吃的太多了？得控制一下了。 Tiba-tiba Senior Chen mengingat kembali pertemuan dia dengan Lord Hanli. Walaupun kultivasi Hanli jauh di bawahnya, tetapi jika nggak ada Hanli, mungkin saja Nan Gongwang telah mati oleh monster naga hitam. Dan kejadian ini yang paling susah untuk dilupain ketika Lord kita Hanli berhasil menggagahi Nan Gongwang. Karena mereka terkena ilusi inti core monster naga hitam yang memiliki efek menaikkan rangsangan untuk melakukan adegan. Ya, itulah nggak bagus buat adik-adik.
果然还是不能轻饶了他。 Ternyata Hanli sedang memikirkan kejadian yang sama. Saat itu Nan Gongwang berkata, kau akan menerima konsekuensinya jika ada orang yang mengetahui kejadian mereka di ujian tanah terlarang. 灭口吧。 Lalu Hanli memasang formasi pertahanan di pintu masuk kamarnya. Ya demi menjaga keamanan dan kenyamanan dia di kapal sekte Yanyu. 不完整，但应该还可以抵挡一下。 这样就安全多了。 Setelah itu Hanli mengeluarkan tuku pil tingkat tinggi miliknya. Setelah melihat beberapa resep pil, ada satu pil yang menarik minatnya Hanli, yaitu pil pengawet wajah. 丹药，夺魂香，这是定颜丹。 Pil ini memiliki efek tidak menua, awet muda, dan meredakan ambeien. Ya lumayan kan, bisa jadi hadiah buat Nan Gongwang nanti kalau mereka bertemu. 炼来试试。 Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.